Keinginan kuat BKKBN dilakukan dengan upaya rebranding, yaitu penyegaran penampilan pada logo, tagline, One Jingle. Bahkan di era digital ini, BKKBN melakukan berbagai pendekatan memanfaatkan media-media komunikasi untuk meningkatkan akses penyebaran informasi. Media sosial merupakan salah satu media pilihan untuk penyampaian penyebarluasan informasi program pembangunan keluarga. Program BKKBN Wahini adalah menyasar jumlah penduduk pada kelompok umur muda, wan produktif nang Wahini proporsinya sangat besar, sehingga BKKBN merubah pendekatan program agar menjadi lebih relevan untuk generasi milenial wan zilenial. Keinginan kuat BKKBN dilakukan dengan upaya rebranding, yaitu penyegaran penampilan pada logo, tagline One Jingle. Bahkan di era digital ini, BKKBN melakukan berbagai pendekatan wan memanfaatkan media-media komunikasi untuk meningkatkan akses penyebaran informasi. Media sosial merupakan salah satu media pilihan untuk penyampaian penyebar luasan informasi program pembangunan keluarga kependudukan wan keluarga berencana dengan sasaran yaitu hampir 70 juta keluarga Indonesia wan 70 juta remaja Indonesia nang membutuhkan informasi cara-cara perubahan nang efektif untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga nang tentram, mandiri wan bahagia dalam koridor pembangunan keluarga. Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo SPOG yang meluncurkan laman siapnikah.org nah bekerjasama dengan Rumah Perubahan menyatakan bila laman ini merupakan media edukasi mengukur kesiapan menikah bagi bubuhan remaja di Indonesia karena di dalam laman tersebut terdapat kuesioner yang mengukur kesiapan seseorang menikah. Menurut Hasto Wardoyo, ketidaktahuan wan ketidaksiapan pasangan wayah akan menikah menimbulkan banyak risiko kesehatan terhadap ibu wan bayi nang dilahirkan. Ketidaktahuan itu juga menurunkan kemampuan pasangan muda untuk menghasilkan generasi baru nang unggul wan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan generasi Indonesia nang unggul, BKKBN ujar Hasto Wardoyo berupaya melakukan pendekatan kepada bubuhan calon ibu dengan memberikan edukasi wan kesadaran tentang pentingnya mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan bagi bayi sehingga bayi yang dilahirkan menjadi generasi baru nang unggul wan berkualitas. Hasto Wardoyo pun menyarankan agar bubuhan PUS menunda untuk mempunyai momongan di masa pandemi COVID-19 ini sebab di usia kehamilan muda memiliki risiko tinggi terpapar virus corona karena daya tahan tubuh menurun. Mereka membiarkan untuk biar hamil, stay at home, kemudian kumpul istri, tidak pakai alat kontrasepsi. Ya kalau suntiknya telat ya saya kira suntik masih bisa. Kalau selemah-lemahnya suntik nggak bisa ya pakai pil lah atau pakai kondom. Jangan dibiarkan untuk kemudian kita tidak pakai kontrasepsi kalau memang betul-betul belum menginginkan kehamilan dan memang saran saya di masa pandemi ini ditunda dulu kehamilannya. Kalau toh ada pasangan usia subur baru yang sudah merencanakan hamil, alangkah bijaknya ditunda dulu. Kita tidak tahu loh ketika kita misalkan demam, kena COVID, kemudian kita harus mondok, harus dikasih obat ini, obat itu dan seterusnya. Kita belum tahu bagaimana pengaruhnya terhadap organogenesis atau pengaruhnya terhadap pembentukan organ. Karena COVID ini adalah hal baru, sehingga banyak dokter-dokter belum meneliti apa pengaruhnya. Apalagi kalau dikasih obat, terus apa pengaruhnya obatnya kalau seandainya terjadi kehamilan. Ini baru berdiskusi tentang seandainya kita itu hamil muda, kemudian harus minum obat karena kita kena COVID, maka kita belum tahu dampaknya seperti apa. Dan kalau seandainya kita hamil, kena COVID, demam, panas, batuk, pneumonia dan sebagainya, seperti apa dampaknya kepada. Hasto Wardoyo mengingatkan agar BKKBN menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk melayani warga dengan memberikan informasi yang baik wan benar serta menarik untuk diketahui warga sehingga harus bisa memetakan media-media yang ada wan sesuai jenis media wan saluran untuk menjangkau audiens.